Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 737. Semua orang tercengang. 1. Kekuatan bola petir neon Kimbo Situ yang dipadukan dengan kekuatan Azure Dragon Half Moon Sword masih tak tertandingi dan tak terkalahkan. Namun Wayang Batu tidak takut, dengan pilar Optimus di tangannya langsung menghantam bilah nirwana Kimbo Situ. Baang! Tiba-tiba, suara keras meledak, dan kekuatan pedang yang mengandung kekuatan bola petir neon menghantam pilar Optimus. Tiba-tiba, pedang itu bergetar. Pilar raksasa itu kuat, dan kedua serangan itu tiba-tiba menguat pada saat bertabrakan. Kedua belah pihak tidak runtuh. Namun, akibat antara keduanya sangat besar dan melonjak, seluruh penonton langsung mundur dari tempat kejadian. Kekuatan bola petir neon pada Azure Dragon Half Moon Sword, seperti ular yang gesit, dengan cepat menjalar. Tiba-tiba, pilar Optimus mulai bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dan kekuatan bola petir neon masih menjalar ke atas, ada semacam postur tubuh yang mengerikan menelan seluruh Wayang Batu. Sylvia Bai masih di udara. Melihat kekuatan neon bola petir yang hendak menelan Wayang Batu, wajahnya tak bisa tidak sedikit pun berubah. Dia percaya pada Wayang Batu, tapi ini pertama kalinya dia menggunakan jurus ini. Jadi dia tidak bisa memastikan sama sekali, seberapa dahsyatnya Wayang Batu bisa meledak di tangannya, bahkan ia sedikit khawatir apakah kekuatan bola petir neon Kimbo Situ benar-benar akan menghancurkan Wayang Batu. Saat Sylvia Bai sedang gelisah, tiba-tiba Wayang Batu seperti punya pikiran sendiri, tiba-tiba membuka mulutnya, dan berteriak keras. Diiringi teriakan keras tersebut, tiba-tiba Wayang Batu mengeluarkan aura tak terhingga, ia pun tiba-tiba menggoyangkan pilar Optimus di tangannya. Begitu pilar berguncang, kekuatan bola petir neon yang menempel pada pilar Optimus bagai setetes air yang terlempar keluar, langsung menciprat ke dalam kehampaan, meninggalkan pilar Optimus. Wayang Batu begitu mudah melepaskan diri dari kekuatan bola petir neon. Wayang Batu kembali mengangkat pilar di tangannya dan membantingnya ke arah Kimbo Situ. Kekuatan bola petir neon Kimbo Situ terlempar. Dia tidak berani melawan lagi, ia segera menghindari serangan kuat tersebut, setelah itu ia segera menebaskan pisau di tangannya. Petir Azure Dragon Half Moon Sword membelah celah dan menebas langsung di dada Wayang Batu. Dengan keras, Wayang Batu itu dipukul mundur beberapa langkah, dan serpihan batu beterbangan di dada yang kuat itu. Siapapun yang tahan terhadap pisau yang begitu dahsyat pasti akan tercabik-cabik dan bahkan hancur berkeping-keping. Tapi Wayang Batu, sudah dicincang, hanya ada sedikit serpihan batu di depan dadanya yang jatuh. Hasil seperti itu membuat ekspresi Kimbo Situ kaget. Dalam sekejap mata Wayang Batu itu tiba-tiba menyemburkan cahaya yang ganas dan ganas. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan membanting dadanya, terdengar suara yang nyaring, tak lama kemudian badan Wayang Batu itu terlepas. Ada kekuatan membakar yang membuat orang terkejut. Kekuatan panas itu seperti magma yang meletus dari bawah tanah, magma itu panas, seolah membakar segalanya. Permukaan tubuh Wayang Batu seketika menjadi merah menyala, disertai kelap-kelip api yang samar. Sylvia Bai kaget saat melihat adegan tersebut. Wayang Batu ini memang dikeluarkan olehnya, namun ternyata dia tidak paham dengan Wayang Batu tersebut. Keadaan saat ini benar-benar melebihi ekspektasi Sylvia Bai. Dengan sedikit ubahan, ia langsung mendarat di udara dan memperhatikan perubahan Wayang Batu. Detik berikutnya, seluruh permukaan tubuh Wayang Batu diselimuti oleh bahan cair yang mirip magma. Sekilas Wayang Batu seperti memakai baju lava, baju besi lava itu dipanaskan oleh panas, api menyilaukan, dan suhu udara sangat tinggi. Bahkan Sylvia Bai tidak berani mendekat. Tiba-tiba, mata Sylvia Bai berbinar,
dan dia merasakan kekuatan api sejati matahari dari baju besi lava. Tiba-tiba, Sylvia Bai tiba-tiba tersadar. Ketika Larviswu mengajari teknik ini padanya, teknik ini memang ada di tubuh wayang batu, yang menggabungkan kekuatan api sejati matahari, agar wayang batu semakin bertenaga. Hanya saja, selama bertahun-tahun wayang batu tidak muncul lagi, apalagi kekuatan api matahari yang sesungguhnya membuat Sylvia Bai melupakan momen ini. Hari ini, Kimbo Situ menyerang wayang batu itu dengan keras, membuat geram wayang batu, dan ia langsung mengeluarkan kekuatannya. Wayang batu tiba-tiba maju beberapa langkah, lalu melambaikan pilar Optimus yang besar dan panas, dan menghempaskannya ke arah Kimbo Situ. Kimbo Situ terkejut, wajahnya tercengang, matanya penuh rasa terkejut, dia tidak berani ragu, dan langsung mendesak kekuatan bola petir neon untuk fokus pada Azure Dragon Half Moon Sword, kemudian mengayunkan pisaunya dan menebas keras pada wayang batu. Boom! Pilar Optimus berwarna merah menyala yang ditembakkan oleh wayang batu bertabrakan dengan Azure Dragon Half Moon Sword Kimbo Situ, dan terdengar dentuman keras, dan nyala api yang lebih menyilaukan menyembur di ruang hampa. Segera setelah itu, hanya mendengarkan suara, tring, Azure Dragon Half Moon Sword di tangan Situ Kimbo patah setelah terkena benturan. Semua orang tercengang. Menantu bodoh yang hebat, bab 738 semua orang tercengang, 2. Wajah Kimbo Situ berubah drastis, ia memandang sisa Azure Dragon Half Moon Sword tak percaya, kaget. Wayang batu tidak sempat memberikan waktu kepada Kimbo Situ untuk bereaksi, ia langsung memanfaatkan keadaan tersebut, bergegas ke Kimbo Situ dan memukul dada Kimbo Situ dengan sebuah pukulan. Kimbo Situ merasakan krisis yang hebat, dia terkejut, refleks hampir terkondisi, dia mengendurkan setengah dari Azure Dragon Half Moon Sword, tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatannya, menguatkan tinjuannya, dan memukulnya dengan pukulan keras. Baang! Hanya mendengar suara hantaman, kepalan Kimbo Situ bertabrakan dengan kepalan batu magma wayang batu. Puff! Dengan satu pukulan, Kimbo Situ langsung memuntahkan darah, terpelanting, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Tubuh Kimbo Situ seperti hancur, organ dalamnya rusak parah, dan tinjunya bahkan lebih berdarah dan terbakar, dan masih ada api samar dan asap putih. Kimbo Situ dikalahkan. Orang-orang di Sekte Tianqi semuanya terkejut. Dimas Wu juga sangat kaget, kakek buyutnya, Larviswu, mampu mengajari wayang batu kungfu yang tiada taraf. Kekuatan wayang batu benar-benar melebihi imajinasi Dimas Wu. Tiba-tiba Dimas Wu bersemangat. Kekuatan Larviswu membuatnya bangga dan bersemangat, yang menambah kepercayaan diri dan keberaniannya. Sebagai pemilik wayang batu, Sylvia Bai dikejutkan oleh kekuatan wayang batu. Sedangkan untuk wayang batu itu sendiri tidak berhenti sejenak pun, begitu dia merobohkan Kimbo Situ, dia langsung melangkah maju dan dengan cepat mendekati Kimbo Situ dengan aura membunuh yang tak terbatas. Kimbo Situ tergeletak di tanah, menderita dan tak tertahankan, seolah-olah ada api yang menyerbu tubuhnya, rasa sakit yang menyengat, dan api yang menyengat. Seluruh organ dalam dan anggota tubuhnya tampak retak dan rusak, tetapi ia tidak memperdulikannya, wayang batu menyerang dirinya. Sudah berada di garis depan hidup dan mati, dia mana berani untuk tetap berbaring di atas tanah, dengan segera, dia menahan rasa sakit yang hebat dan dengan cepat bangkit. Kimbo Situ baru saja berdiri, dan wayang batu telah mengangkat pilar Optimus yang berapi-api dan membantingnya ke arahnya. Pilar ini berat dan tak henti-hentinya, jika terkena, Kimbo Situ kemungkinan besar akan hancur. Tanpa ragu, Kimbo Situ meremas bola petir neon di tangannya, dan dengan cepat menghindari serangan yang mematikan tersebut. Setelah mengelak, Kimbo Situ bergegas ke arah Sylvia Bai yang berada di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kimbo Situ sudah mengerti bahwa dengan menghabisi Sylvia Bai, wayang batu ini pasti akan musnah.
Kimbo Situ memutuskan untuk melakukan upaya habis-habisan untuk membunuh Sylvia Bai dalam satu gerakan dan memulihkan penurunan. Saat bergegas menuju Sylvia Bai, bola petir neon di tangan Kimbo Situ mulai berkedip. Setelah melihat ini, semua orang di tempat kejadian mengubah daya tarik mereka. Mata orang-orang sekte Tianqi bersinar lagi, penuh harapan dan kegembiraan. Sedangkan Dimas Wu dan pria bergigi tajam, wajahnya menjadi berat dan sangat khawatir. Dragon Neon. Saat mendekati Sylvia Bai, Kimbo Situ tiba-tiba meraung. Segera setelah gemuruh keluar, sekujur tubuh Kimbo Situ meledak. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, ia langsung meremukkan bola petir neon yang ada di tangannya. Biar bola petir neon pecah, dan kekuatan agung dalam manik-manik itu ditembakkan, menyelimuti seluruh tubuh Kimbo Situ. Segera setelah itu, potongan baju besi emas tiba-tiba muncul dari lengan kanannya, menutupi semua kulitnya yang terbuka. Cahaya keemasan di kelima jarinya menyilaukan, dan seluruh tangan besar itu menjadi mengerikan dan menakutkan, seolah-olah telah menjadi cakar naga. Ini adalah tingkat tertinggi dari teknik tubuh Hua Jiao, transformasi naga. Saat ini, dengan restu bola petir neon, transformasi naga Kimbo Situ menjadi lebih menakutkan dan bertenaga. Dengan satu gerakan, Kimbo Situ banyak berubah pesat. Dia seperti binatang buas yang keluar dari persembunyian, ganas dan bengis. Tangan kanannya, seperti cakar naga, adalah senjata terbaiknya. Ketika aura melonjak ke yang terkuat, Kimbo Situ langsung mengulurkan cakar naga dan memukul Sylvia Bai dengan ganas. Azure Dragon Half Moon Sword telah rusak, bola petir neon juga telah hancur. Pukulan ini adalah kartu terakhir yang ia coba lakukan dengan sebaik mungkin. Menang atau kalah, hidup dan mati, semuanya dalam satu jurus ini. Pukulan terkuat Kimbo Situ tidak bisa diremehkan. Sylvia Bai mengerutkan kening dan terlihat serius. Tanpa memikirkannya, dia dengan tegas berteriak, "Tidak mudah untuk membunuhku." Setelah berbicara, Sylvia Bai mengangkat pedang dengan tangan kanannya, dan menyatukan jari-jari kirinya, dan dengan cepat menyapukannya pada Purple Frost Sword. Tiba-tiba, semua sinar cahaya yang mengalir di sekelilingnya, kecuali emas, keempat warna lainnya keluar dan mengalir ke Purple Frost Sword. Purple Frost Sword itu langsung berubah menjadi pedang cahaya berwarna-warni. Purple Frost Sword berisi kekuatan dari 5 elemen, yang saling menahan satu sama lain, aura dari 5 elemen beredar tanpa henti, dan kekuatan pedang tiba-tiba meningkat. Segera, Sylvia Bai mengangkat pedang di tangannya, dan menebas ke arah serangan Kimbo Situ. Cakar naga tangan kanan Kimbo Situ yang dilapisi dengan armor emas, memainkan kekuatan perpaduan bola petir neon dan tubuh banjir, kuat dan luar biasa. Purple Frost Sword milik Sylvia Bai dengan cahaya keemasannya, dikombinasikan dengan 4 warna lainnya, memadatkan semua kekuatan aura pedang surgawi 5 cahaya, dan itu adalah pedang terkuatnya. Ketika keduanya bertemu, Kimbo Situ terkejut, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit dan terkejut, karena Purple Frost Sword Sylvia Bai langsung menembus tangan Kimbo Situ dan menembus sangat dalam. Pedang panjang itu hampir seluruhnya menusuk ke dalam lengan kanan Kimbo Situ. Kimbo Situ sangat kesakitan, namun belum juga berakhir. Hampir di saat yang sama, wayang batu sudah berada di belakang Kimbo Situ dan memukul punggung Kimbo Situ dengan kepalan tangan merah penuh lahar, langsung mengenai tubuh Kimbo Situ dan menembus tubuhnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.